Oke, baik. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan di chat ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, tapi mungkin masih perlu penguatan-penguatan. Eh, Untuk pemetaan manajemen risiko ini, siapa yang menganalisa dan bagaimana proses penetapannya? Siapa yang terlibat kalau sudah menemukan poin mana manajemen risiko ini atau akan menjadi file tersendiri? Nah, ini tadi mungkin berhubungan dengan penanggung jawab tadi, Bu, ya. Silakan Iya. Ibu. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sudah harus ditentukan di awal Bapak Ibu siapa yang menjadi risk manajernya, siapa risk owner-nya. Nah, nanti yang melakukan analisis terkait identifikasi risiko sampai terakhir tadi yang saya contohkan di Excel itu adalah risk owner sama risk officer. Nanti risk manajernya itu akan membuat profil. Tetapi yang nanti membantu menentukan kriteria dampak sebelum itu dilakukan, tadi kan sudah ada poin saya 5 gitu nggih, ada 4, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, itu ditentukan terlebih dahulu biasanya antara risk manager, pimpinan, sama risk owner. Mereka akan duduk bareng sampai keluar dulu kriteria itu. Karena kalau kriterianya nggak ada, Bapak Ibu nggak bisa menyusun manajemen resikonya karena kita tidak tahu ini nanti masuknya ke high atau apa, jadi belum bisa dianalisis nanti Bapak Ibu. Jadi harus tentukan itu dan yang menetapkan kriteria itu nanti pimpinan, risk manager, sama risk owner. Tetapi nanti yang menjalankan identifikasi sampai terakhir mitigasi dan sebagainya itu adalah risk owner sama risk officer. Sementara risk manager nanti akan mengevaluasi, mengaudit lah, istilahnya memantau. Ini prosesnya sudah dilakukan dengan benar nggak? Tadi rencananya ini sudah dijalankan nggak rencananya dengan baik? Itu dilakukan oleh risk management. Nanti akan diaudit lagi oleh internal audit. Prosesnya ini sudah dilakukan apa enggak? Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi manajemen risiko ini ada penanggung jawabnya, kemudian hasil kerjanya juga masih akan diaudit lagi oleh internal Betul. audit. Ya, Gitu. seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah ini mungkin membutuhkan konfirmasi dari Pak Subandi UIN Surakarta. Tolong dijelaskan apakah identifikasi risiko ini sama dengan menyusun pohon masalah dalam penelitian partisipatif? Ya, ini karena dosen yang bertanya, Bu, ya, jadi arahnya ke sana. Iya, 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 ya, Terima silakan. kasih Bapak Ibu. Nah, pohon masalah itu nanti sebagai teknik Bapak Ibu, sebagai teknik untuk menentukan akar. Untuk kan identifikasi resikonya, nanti di identifikasi resiko itu kan akan ditentukan seperti akarnya di mana sih. Nah, untuk mengidentifikasi resiko itu bisa digunakan tadi ada pohon ini ya, pohon istilahnya tree fault, ada tree fault, nanti ada Ishikawa, cause and effect, ada poison. Nah, macam-macam Bapak Ibu. Nanti kita akan kita menentukan pada saat identifikasi sehingga kita tahu sebetulnya mana sih akarnya dari resiko ini terjadi di mana. Nah, kalau kita menggunakan sampai akar itu akan bagus sekali. Benar Bapak, itu akan digunakan nanti sebagai teknik untuk mengidentifikasi resiko, yaitu untuk menentukan akar masalah resiko itu. Ya, terima kasih itu Ibu. Nanti masih banyak lagi itu Bapak, ada Ishikawa, ada Delphi, ada brainstorming. Iya, iya, iya. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya ini ada, mohon maaf, ini ada pertanyaan yang terlewat. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama. Pertama adalah mohon contoh manajemen risiko yang buruk. Lalu yang kedua, ini pertanyaan dari orang yang berbeda, dari Idia.
bagaimana mengatasi manajemen risiko yang buruk sehingga dampaknya pada nilai akreditasi. Nah itu Bu, jadi ada 2 pertanyaan ini tentang yang buruk-buruknya Bu. Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, biasanya manajemen resiko yang tidak berhasil itu karena apa Ibu? Karena memang salah satunya adalah kompetensi, gitu ya. Salah satunya kompetensi, yang kedua memang mereka menganggap bahwa resiko ini bukan suatu hal yang penting gitu. Nah, yang pertama kita ke yang kompetensi. Mereka pada saat menetapkan identifikasi resiko itu yang saya katakan tadi, yang bukan orang yang tahu, dia yang mengidentifikasi. Jadi tidak pas nanti Bapak Ibu resikonya, sehingga pada saat Bapak Ibu memitigasi resiko itu nggak sinkron. Nah, contohnya ada sih saya itu kemarin dari beberapa peserta itu yang salah gitu ya. Nah, salah satu misalkan resiko penurunan kompetensi mahasiswa gitu ya. Nah, dia nulis ya akarnya itu karena pandemi. Saya tanya ke Bapak Ibu, pandemi Bapak Ibu bisa mengendalikan apakah benar pandemi itu yang menjadi akar penurunan kompetensinya? Pandemi itu adalah lingkungan yang berubah gitu ya. Nah, tetapi akarnya tetap apa? Berarti kan kompetensi itu bisa tercapai melalui aktivitas belajar mengajar. Nah, belajar mengajarnya yang Ibu lihat. Akhirnya apa? Oh, belajar mengajarnya melalui daring. Benar nggak daringnya? Oh, ternyata dosen itu daring hanya cuma 1 jam ngasih tugas, nggak menjelaskan. Ya gimana mahasiswanya kompeten nantinya gitu ya. Jadi jangan itu buruk berarti Bapak Ibu manajemen resikonya Bapak Ibu nggak akan berhasil nanti. Nggak akan, kalau saya yang menilai manajemen resiko seperti itu, saya coret semua, mungkin saya review karena apa? Bapak Ibu nggak akan bisa mengendalikan pandemi itu. Berarti Bapak Ibu menentukan akarnya saja sudah salah, gimana Ibu mau menyelesaikan? Nah, pasti nggak akan selesai. Itu. Nah, mungkin kenapa seperti itu? Karena kompetensi SDM-nya waktu membuat nggak mampu. Yang kedua, mungkin dia untuk menentukan akarnya itu nggak benar-benar. Jadi, kayak tadi cerita, hanya dari permukaan yang dilihat, akarnya enggak. Berarti teknik-tekniknya nggak dipakai. Teknik untuk menyusun manajemen risiko itu nggak menggunakan teknik identifikasi yang benar. Itu Bapak Ibu seringkali seperti itu. Jadi kita menentukan akarnya Bapak Ibu yang salah. Pasti dari situ. Begitu akarnya Bapak Ibu salah, kesananya salah semua Bapak Ibu. Penyelesaian pasti salah. Kalau saya yang utama itu adalah Bapak Ibu bisa menentukan sasaran. Nah, kadang sasarannya juga nggak jelas. Nah, kalau sasarannya aja nggak jelas, kegiatannya juga nggak jelas pastinya. Ya. Jadi ada beragam kenapa gagal buruk dalam proses manajemen risiko. Dan yang terakhir tidak terdokumentasi. Bapak Ibu cuma mengatakan, oh ada risiko ini. Mana buktinya identifikasi risikonya? Enggak sih, cuma di angan-angan saya tahu ini pada saat ini. Nah, itu juga buruk. Jadinya Bapak Ibu nggak bisa memantau nantinya. Apakah risiko ini masih ada? Apakah risiko ini jadi naik atau risiko ini udah turun? Nah, itu nggak ada. Jadi harus terdokumentasi dengan baik dan sesuai pada saat prosesnya itu. Jadi panjang saya butuh 3 hari biar saya nerangkan itu, Bu. Ini sejam, 3 jam ya. Ini 3 jam ini nonstop, ini sudah luar biasa Ibu narasumber. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, mungkin ini tidak banyak lagi Bu, mungkin ada 1 lagi nih. Apakah epicentrum dari good governance, kalau di sini tertulisnya good government Bu. Apakah epicentrum dari good government dalam perguruan tinggi termasuk manajemen risiko adalah terkait keuangan dan pembiayaan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Good government, jadi ada istilah itu ada GGG, good government governance, ada GCG, good corporate governance, ada GUG, good university governance. Jadi sebetulnya kalau kita tepatnya karena university itu juga dibagi di bawah pemerintah ya, itu lebih biasanya kita GGG, good government governance.
Jadi tata kelola yang baik pemerintahan, sektor publiknya. Tadi di awal sudah saya jelasin ya Bapak Ibu, itu lingkungannya itu ada 6, apa saya sajikan kembali. Oke Bapak Ibu, ini kalau kita lihat GGG itu akan terbentuk, kok nggak keluar ya? Mungkin Bapaknya tadi terlambat, mungkin saya ingin mungkin. Mungkin ini ya Bapak Ibu, mungkin nggak saya besarkan, kok dibesarkan juga. Oke, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah pilar SPIP Bapak Ibu. Di sini standar pengendalian intern pemerintah. Nah, ini adalah menjadi standar untuk pencapaian GGG, Good Government Governance. Nah, kalau kita baca, ini artinya gini Bapak Ibu, bahwa dalam pengelolaan suatu organisasi atau pemerintahan, yang pertama kita harus memperhatikan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian di sini ada soft, ada hard. Soft ini terkait nanti kompetensi karyawan, gitu ya, komitmen karyawan, kepemimpinan, gitu. Nah, yang hard itu sarana prasarananya Bapak Ibu, semua sarana prasarana yang ada di organisasi. Nah, termasuk nanti sistem pembelajaran itu bagian dari sini. Karena apa? Ini terkait dengan soft. Nah, yang kedua di sini ada penilaian risiko. Jadi dari semua yang ada di lingkungan pengendalian itu kita lakukan penilaian risikonya untuk masing-masing. Nah, dari penilaian risiko ini berarti ada kegiatan pengendalian. Di sini ada proses nanti pengawasannya. Pengawasan. Nah, untuk mencapai hal ini kita butuh informasi komunikasi dan ada pemantauan pengendalian intern, nanti audit di sini. Nah, ini semua dilakukan untuk semua kegiatan ini, Bapak Ibu, untuk mencapai kegiatan yang efektif efisien, untuk mencapai keandalan laporan keuangan, untuk pengamanan aset, untuk pemantauan aturan, dan dilakukan di semua unit dan di semua kegiatan. Artinya apa Bapak Ibu kalau baca di sini? Berarti pada saat Bapak Ibu melakukan di sini penanganan kompetensi. Bapak Ibu melakukan anggaran nggak Bapak Ibu? Pengeluaran anggaran nggak? Pengeluaran biaya nggak? Pasti. Di situ akan mengeluarkan anggaran untuk menyekolahkan, untuk memberikan pelatihan, gitu ya, untuk proses kegiatan administrasinya itu kan terkait nanti dengan anggaran juga, gitu ya. Nah, kita juga misalkan pada saat kita mau membeli barang dan sebagainya gitu ya, sarana dan prasarana juga menggunakan anggaran dan biaya. Artinya anggaran dan biaya itu juga bagian gitu, bagian dari manajemen resiko gitu. Artinya apa? Ada resiko yang mungkin tidak terimbas langsung dengan anggaran itu, tetapi ada resiko-resiko yang langsung anggaran itu menjadi poin pentingnya gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi GGG itu bukan hanya terkait anggaran. Oh, anggarannya sudah dikelola dengan baik, anggarannya sudah punya banyak, kita berarti GGG kita bisa bagus dong? Enggak juga. Karena anggaran itu sudah digunakan sesuai enggak dengan untuk tujuan organisasi ini semua. Karena semua tujuan ini pasti membutuhkan anggaran. Sudah dipakai secara efektif dan efisien enggak? Oke, efisien tapi enggak efektif. Kalau enggak efektif, GGG juga enggak akan tercapai. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita berpikir kita standar untuk mencapai GGG adalah ini. Dan ini pasti membutuhkan anggaran, pengelolaan anggaran yang baik. Tapi bukan anggaran aja, tetapi semuanya. Ada SDM di situ, ada sarana, prasarana, dan semuanya. Mungkin itu Ibu jawaban saya dari pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu.
Saya pikir tadi, mohon maaf, saya pikir tadi itu pertanyaan terakhir, ternyata ini masih ada 2, Ibu. Aduh, Iya, masih ada waktu, Ibu. iya. Apakah analisis SWOT dalam laporan evaluasi diri itu cukup merepresentasikan manajemen risiko sebuah perguruan tinggi? Oke. Ya, itu. Ya, terima kasih Ibu. SWOT ini dilakukan untuk identifikasi resiko Bapak. Dibagi sebagai sarana untuk identifikasi resiko. Kalau Bapak hanya melakukan SWOT aja tanpa diidentifikasi resikonya, ya enggak, itu bukan manajemen resiko, itu hanya SWOT. Ya, karena SWOT ini sebagai salah satu alat untuk melakukan manajemen resiko. Misalkan Ibu menulis, oh saya punya ancaman nih, ancaman saya siapa? Oh ada pesaing di sana. Oh ada peraturan yang memperbolehkan perguruan tinggi luar negeri masuk. Kalau Bapak berhenti di situ, ya itu bukan manajemen resiko. Tetapi Bapak misalkan melanjutkan, misalkan oh ada pesaing baru di sini. Nah, dari pesaing baru itu ada resiko apa, Bapak Ibu? Gitu. Oh, resiko penurunan jumlah mahasiswa yang masuk ke saya. Resiko kan? Karena dengan ada pesaing baru mungkin orang akan pindah ke sana. Berarti pendaftar Bapak Ibu berkurang, itu resiko. Nah, kalau Bapak mengelola resiko itu, memitigasi resiko itu sampai akhirnya menurunkan, oh walaupun ada pesaing, saya sudah memitigasi gitu. Dengan pesaing saya lihat pesaing ini apa keunggulannya, Bang. Berarti keunggulan dari pesaing itu saya coba sebagai mitigasi resiko saya nanti. Resiko penurunan jumlah mahasiswa. Oh, fasilitas saya tambah. Oh, kompetensi saya, lulusan saya nanti saya tambah gitu. Dengan apa misalkan kompetensi yang lain. Misalkan semua lulusan fakultas ini ditambah, misalkan fakultas ekonomi ditambah sertifikasi MR misalkan sertifikasi manajemen risiko punya daya saing kan berarti kita, nah berarti kemungkinan bahwa pendaftar kita turun nggak ada. Nah kalau Bapak sampai segitu berarti Bapak melakukan manajemen risiko. Tapi kalau cuma sebatas SWOT, nah enggak, karena SWOT itu digunakan sebagai alat untuk manajemen risiko di awal untuk nantinya kita tentukan akarnya apa. Itu Bapak Ibu, kalau hanya SWOT belum nih. Baik, jadi Pak Noval kalau hanya SWOT belum, itu hanya menjadi alat ya, seperti itu yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Nah ini yang terakhir Bu, untuk menentukan akar masalah, apakah diperlukan penelitian tentang berbagai alternatif akar? Misal, pembelajaran kurang efektif dan di situ banyak alternatif akarnya, mungkin metode dosen, sarana prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Nah, ini untuk menentukan akar itu, Bu. Oke, iya Ibu. Jadi satu resiko itu bisa akarnya ada 5 loh Ibu, nggak hanya satu. Jadi kalau pembelajaran tidak efektif, kurang efektif, akarnya bisa jadi dosennya, sarananya, mahasiswanya, sistemnya gitu, kurikulumnya, RPS-nya kan banyak Ibu. Nah, gimana kita bisa menentukan mana akar yang menentukan banget itu Ibu? Ibu bisa menggunakan berbagai teknik tadi. Ibu bisa menggunakan akar masalah yang Ishikawa, tulang ikan. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menentukan sebetulnya yang menjadi akar paling akar gitu ya. Kalau tiga-tiganya memang Ibu merasa bahwa oh ini semua kurang, berarti memang semua menjadi akar gitu ya. Tetapi kalau Ibu hanya berhenti misalkan tadi pembelajaran kurang efektif, oh karena proses daring tidak efektif, udah Ibu berhenti dari situ, Ibu nggak akan selesai menyelesaikan efektif ini Ibu. Karena apa? Ibu akan menyelesaikan bahwa oh daring disiapkan sistem, disiapkan Zoom. Padahal bukan itu kan? Ternyata apa nggak efektif itu juga karena apa dosennya hanya Zoom cuma 1 jam misalkan. Atau dosennya Zoom hanya cerita, nggak menyampaikan materi. Karena apalagi kalau hitung-hitungan, saya makanya kalau hitung-hitungan itu pusing ini apa pakai papan atau mereka saya berikan kuis gitu. Jadi agar mereka menghitung gitu loh. Nah, itu kan keefektifan kita mencari akar itu sangat menentukan.
Nah, Bu, akarnya kalau kita nggak tahu gitu ya, ini misalkan suatu hal yang baru, kita nggak tahu akar ini, Bapak bisa melakukan tadi DLP. DLP itu Bapak bisa berkomunikasi, berkonsultasi dengan para pakar, atau Bapak bisa benchmark dengan universitas yang sama, atau unit yang sama. Kira-kira kalau di unit ini permasalahannya apa ya gitu loh. Akar-akarnya apa sih? Nah, dari gali di situ Bapak nanti akan bisa menentukan. Jadi akar itu sangat kemampuan Bapak Ibu menentukan akar itu sangat-sangat menentukan efektivitas dari mitigasi atau pengelolaan resiko Bapak Ibu. Itu Ibu. Baik Udah Ibu, terakhir? ya baik Ibu, terima Udah terakhir kasih gitu. banyak ya. Oke. Terima kasih banyak, sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu narasumber kita yang hampir 3 jam ini berbicara, yang awalnya kita memang persiapkan 3 narasumber, tetapi karena, itu tadi, tidak bisa terhindarkan dari, penyakit Covid itu, sehingga kemudian di-handle seorang diri oleh Ibu Dr. Siti Rahma. Dan alhamdulillah dari penyampaian materi sampai kemudian, semua pertanyaan di ruang chat ini tuntas dibahas oleh, pemateri kita pada hari ini. Sekali lagi Bu, kami sampaikan terima kasih banyak atas, kesediaan Ibu berbagi ilmu di Forum Penjaminan Mutu PT KIN ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di ruang chat, partisipan kita masih ada 138, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan sekaligus mengunduh sertifikat yang sudah disampaikan di ruang chat. Silakan Bapak Ibu. Tentang Nun sewu, materi, Ibu, ya Bu. Ibu Indra itu saya sudah kirim nomor saya. Monggo saya di WA, nanti saya kirim via WA, Ibu. Kok saya nyari di sini nih cara ngirimnya gimana ya? Sebentar. Oh, ini apa ya? Oh, sebentar Ada Bu. Ibu. Oh iya, iya Bisa, silakan. bisa. Ya, komputer. Saya. Oh, bisa, bisa. Oke, saya Oke, kirim baik Ibu, sebentar. kami tunggu Ibu. Iya silakan Itu Bu. monggo Bapak Ibu itu ada nomor saya kalau butuh pelatihan atau butuh misalkan diskusi atau apa silakan Bapak Ibu. Bentar, saya kirim dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa saya ngirim. Oh, udah Bapak Ibu bisa sudah nggih bisa unduh. Saya tulis juga nomor saya. Monggo bisa di apa bisa kalau ada yang ingin ditanyakan di luar forum atau Bapak Ibu ingin bertanya terkait sertifikasi silakan nanti bisa hubungi saya. Oke Ibu Bapak terima kasih. Mohon maaf saya kalau selama saya mengisi tadi kurang penyampaiannya kurang atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita bersaudara terus berarti ini ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu mau menchat saya, mau diskusi kapanpun via WA atau Bapak telepon silakan, kita terbuka. Misalkan Bapak Ibu mau mengimplementasikan, Bu saya pengen diskusi, silakan Bapak Ibu. Saya mewakili PT Hutama juga terbuka untuk Bapak Ibu misalkan mau menjalankan dan mau didampingin oleh PT Hutama, nanti kita akan lakukan. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami justru menyampaikan terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf ini jika dalam 3 jam ini kami sudah menyita waktu Ibu. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu hanya bisa bertemu lewat Zoom, dan kepada teman-teman yang ada di ruang Zoom
mungkin memang sebaiknya kita memperdalam tentang ilmu manajemen risiko ini, dan untuk itu Ibu narasumber kita pada hari ini telah memberi kesempatan, membuka peluang kepada kita semua untuk memperdalam hal itu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu narasumber kita. Dan Ibu. ya, selanjutnya saya persilakan pada Pak Ketua Forum Penjaminan Mutu, Pak Dr. Helmi, untuk menyampaikan apresiasi atau sepatah kata pada pertemuan ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Indra. Masya Allah ya. Pagi sampai siang kita sudah menyimak dengan baik paparan dari Bu Siti Makfiroh. Kami atas nama Forum Penjaminan Mutu Ibu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Ahmad Bisri yang sudah mengkomunikasikan PT Hutama dengan Forum Penjaminan Mutu ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk sesi berikutnya ya Ibu. Ya, saya kira itu dari saya Bu Indra, monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Ketua Forum. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang banyak kepada Ibu Dr. Siti Makfiroh. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu Ibu. Dan juga kepada kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ini, semoga kita sehat selalu ya teman-teman penjaminan mutu. Amin. Ya, baik. Buat semuanya Ibu, buat penjaminan mutunya. Terima kasih Ibu. Baik, dengan selesainya materi dari Ibu narasumber kita, termasuk juga menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di link Zoom, dijawab dengan sangat memuaskan. Tentu langkah-langkah selanjutnya adalah kembali kepada kita semua lagi Bapak Ibu ya, bagaimana kondisi di perguruan tinggi kita untuk bisa memulai menerapkan manajemen risiko ini. Dan tentu untuk hal itu perlu pendalaman-pendalaman yang lebih intensif lagi mungkin, atau lebih masif lagi kita lakukan, kita komunikasikan kepada pimpinan kita tentang pentingnya manajemen risiko ini diterapkan di perguruan tinggi kita. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi baik dari PT KIN maupun PT KIS. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber kita. Terima kasih kepada Forum Penjaminan Mutu PT KIN yang telah memfasilitasi kita semua untuk belajar melalui online Zoom ini. Terima kasih. Ibu, boleh minta nomornya Bu Indra? Siap Ibu. Saya tulis saja Bu atau saya sebut saja? Saya tulis di chat atau Pak Hilmi mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Ada di chat Ibu di paling bawah. 0812 7210 13. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Hilmi atas kepercayaannya. Ya, baik. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi atas kesempatan yang sangat baik ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua telah berpartisipasi. Silakan diunduh link sertifikat dan daftar hadir ya Bapak Ibu, link feedback. Dan untuk itu, insya Allah kita akan bertemu pada ngopi jamu di sesi berikutnya di umurnya yang ke-20 nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf bila dalam mengantarkan acara ini terdapat berbagai kekurangan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.